Hai semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, aku dan rekan-rekan aku akan memperkenalkan sebuah produk inovatif bernama Raincap yang dirancang untuk membantu aktivitas sehari-hari pada saat hujan agar tetap nyaman dan praktis. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Anuma Resa dengan NIM 104042 Perkenalkan, nama aku Fauzan Aulia Fajar dengan NIM 104042530049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra Alkaraya dengan NIM 104042500009. Perkenalkan, nama saya Ratu Mesinda Irawan dengan NIM 104425000038. Jadi kita masuk ke latar belakang di mana kami memilih produk Raincap. Nah, dikarenakan cuaca sering berubah atau hujan sering tiba-tiba turun, mahasiswa sering lupa atau malas membawa payung atau jas hujan karena ribet dan tidak fleksibel. Nah, tujuan dari proyek kami yaitu melindungi dari hujan, ringan, mudah dibawa, fleksibel, tapi tetap stylish. Di sini ada profil 4 persona yang kami wawancarai lanjutnya. Metode penelitian yang kami gunakan itu ada dua, yaitu wawancara dan observasi. Di mana dari keempat mahasiswa ini merasa bahwa payung dan jas hujan digunakan praktis, namun mereka masih merasa repot pada saat hujan mendadak dan membawa banyak barang. Lalu lanjut. Nah, tujuan utama dari Raincap adalah melindungi kepala dari air hujan agar tetap kering, dan Raincap berfungsi melindungi dari angin dan cuaca basah dan menjaga kenyamanan saat beraktivitas di luar ruangan. Lanjut, yaitu ada profil pengguna dan keluhan utama. Nah, analisis masalah pengguna, target kita itu rata-rata mahasiswa aktif berusia 18 tahun yang bermobilitas tinggi di area kampus, di mana mereka berkeluh eh, dari payung itu dianggap repot, berat, memakan ruang, dan mudah rusak. Lalu untuk jas hujan, mereka merasa bahannya mudah sobek, membuat badan terasa gerah atau panas, dan menambah beban di bahu pada saat membawa tas. Nah, analisis kebutuhan dan peluang. Kebutuhan utama dari produk baru yaitu pelindung hujan yang praktis, ringan, dan efektif melindungi seluruh tubuh. Lalu ada harapan tetap bisa tampil stylish dan keren meskipun dalam kondisi hujan. Untuk yang peluang itu ada alternatif modern, ringkas, dan stylish untuk hujan mendadak. Selanjutnya, dilanjut oleh rekan saya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang point of view di mana kami merumuskan suatu masalah tersebut dapat dilihat bahwa dari banyak mahasiswa atau orang-orang yang sering beraktivitas di luar ruangan mengeluhkan karena mereka sering terjebak hujan karena saat beraktivitas di luar ruangan. Maka dari itu, alasan mereka tidak membawa pelindung jas hujan saat itu atau tidak membawa payung karena mereka menganggap untuk pelindung hujan saat ini yang portable dan tak lama karena produk itu dinilai tidak praktis dan memberatkan bahu juga. Pastinya memakan banyak ruang. Dengan itu, dengan harga yang tidak terjangkau, bahan yang mereka gunakan itu mudah rusak atau mudah sobek juga di bawah saat berkendara. Nah, tantangan desain yang kami ambil sekarang ini adalah bagaimana merancang sebuah pelindung hujan yang praktis dan modis juga, namun memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak panas saat digunakan. Nah, di sini kami menggunakan metode context mapping, yang itu tujuan kami itu memahami kebutuhan customer, pelindung hujan yang praktis, mudah dibawa kemana saja, dan tidak merusak penampilan. Untuk target kami yaitu dari remaja hingga dewasa, mahasiswa atau orang-orang yang beraktivitas di luar ruangan. Nah, untuk kebutuhan pelanggan itu dari segi produk kami menggabungkan antara style modern, mudah dilipat dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang tetap terjangkau. Nah, kekuatan produk kami yaitu praktis, yaitu di mana kepala terlindung dan lebih tahan angin saat berkendara dengan motor.
Nah, untuk berlanjutannya kami memanfaatkan material sisa produksi atau overstock. Untuk kompetisinya saat ini kami mengambil dari produk pada umumnya seperti payung atau jas hujan model ponco. Dibandingkan dengan jas hujan model ponco, punya kami lebih efisiensi ruang, lebih modern pastinya. Nah, selanjutnya kami menggunakan metode 635, di mana kami setiap anggota kelompok mengumpulkan ide-ide, lalu kami consolidation-kan, kami kelompokkan lagi ide mana yang menurut kami akan kami kembangkan, yang relevan dengan customer inginkan. Nah, memisahkan dari ide-ide yang menurut kami kurang relevan, tidak mungkin bisa dikembangkan. Lalu kami cluster, di mana kami memiliki tiga cluster, yaitu cluster utama, basic, and sustainability. Dari cluster tersebut memiliki keunggulan masing-masing dari bahan, keamanan, kenyamanan, dan gaya yang modern. Nah, setelah kami evaluasi, eh, dari kami musyawarahkan ide mana yang cluster mana yang akan kami ambil, yaitu kami mengambil cluster utama, yang mana akan dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan customer dari keamanan, kenyamanan, dan gaya yang modern. Nah, selanjutnya kami menggunakan metode brainstorming juga. Cluster dari metode 635 itu ada ide-ide tersebut dari Rancap dari Text, Rancap Preview, dari Dry Cap, dan Rancap Put. Nah, dari situ kami memilih ide dari Stormlight Hood di mana dari proteksinya yang maksimal karena menggunakan bahan anti air dan anti angin sehingga tidak mudah sobek saat digunakan saat berkendara. Dan ada juga pelindung wajah saat berkendara dari hujan. Nah, selanjutnya dari desain ergonomis, potongan khusus pada bagian kaki dan lengan untuk kenyamanan berkendara. Sehingga saat berkendara, pengendara bisa leluasa menggunakan jas hujan saat berkendara juga. Untuk mobilitas, penyimpanan cepat dengan lipatan kecil sangat praktis di bawah saat berkendara. Nah, dari ide tersebut, kami mengeliminasi ada dua ide yang kami eliminasi karena menurut kami ini kurang relevan dan kurang cocok untuk dikembangkan, yaitu eh, konsep pocket pocket fold dan whitlock karena bahan tidak pas dan resiko bocor. Nah, untuk metode dot voting, ide-ide yang telah kami kumpulkan masing-masing anggota, lalu kami consolidationkan ide tersebut, kami pilah lagi, dan setelah kami voting, ide mana yang menurut kami ini akan kami kembangkan, lalu kami ranking dari ranking 1 sampai, sampai ranking 3. Nah, pastinya saat finding, hasil akhir kami itu kami mengambil ranking utama karena memiliki fitur yang praktis, keamanan, dan standar modern, sesuai yang inginkan yang kami kembangkan, yaitu penyimpanan cepat dan mudah dibawa saat berkendara, menggunakan bahan mudah kering dan modern pastinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode prototype. Di sini kita menggunakan fitur utama dari produk Raincap ini. Kita menggunakan bahan anti air dengan material khusus dengan bahan kain nilon waterproof dan ukuran yang compact dan mudah disimpan, dilengkapi tali adjustable dan pengembangan ventilasi di udara berbobot. Seperti di lengan, kita menggunakan karet agar memudahkan pengendara kenyamanan untuk pengendara motor. Dan kita juga menambahkan fitur ventilasi udara untuk di tempat masalah-masalah yang memiliki panas. Dan lalu kita menggunakan tali adjustable buat biar tidak masuk air ke dalam. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke test stage. Dari hasil 4 persona ini menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan produk yang ringan, praktis, nyaman, dan aman saat digunakan. Khususnya untuk pengendara motor, fitur seperti ini, bahan anti air, tali pengaman, dan desain fleksibel menjadi hal yang paling diharapkan. Oke, selanjutnya. Kita masuk ke lean canvas. Di sini kita mempunyai problem. Problemnya yaitu hujan mendadak dan jas hujan konvensional yang berat dan makan tempat dan payung itu tidak praktis. Dan sebagai solution kita rain cap hadir sebagai topi jas hujan waterproof yang super tipis, ringan, mudah dilipat dan dilengkapi tali yang anti terbang. Untuk unique value propositionnya, pelindung kepala praktis saat berkendara selalu siap untuk kondisi darurat kapan saja. Dan untuk customer segmentnya, kita targetnya itu pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pengendara motor dengan mobilitas tinggi. Dengan unfair advantage-nya yaitu desain ultra thin khusus berkendara yang murah namun bernilai tinggi.
Untuk channel kita ada di marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, media sosial dan lain-lain, dan kita juga tersedia di toko offline. Dan untuk revenue streamnya kita penjualan satuan, paket bundle, grocery reseller dan jasa customer branding. Lalu ada cost struktur, ini kita menggunakan biaya bahan baku, biaya produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi. Untuk key metriknya kita ada di total penjualan, tingkat repeat purchase, margin, keuntungan, dan kepuasan pelanggan. Next. Untuk iterasi peningkatannya, kita dari perubahan prototype ada material yang menggunakan bahan waterproof seperti PIS agar lebih praktis disimpan dan mudah dilipat. Dan ada juga fitur keamanan yang menambahkan tali elastis khusus untuk kenyamanan pengendara motor. Dan desain juga kita menyesuaikan bentuk agar stylish dan modern, namun tetap fungsional sebagai pelindung kepala. Dan kita ada pembelajaran utamanya yaitu ekspektasi. Konsumen menginginkan pelindung dan tetap terlihat modern yang stylish. Dan efisiensinya juga ada biaya produksi rendah namun memiliki nilai guna tinggi bagi pengendara motor. Dan kita juga mempunyai strategi solusi praktis yaitu solusi praktis yang jauh lebih diminati daripada jas hujan yang berat dan panas. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan dampak dari RANCAP. Bisa dilihat dari sisi hasil proyek, yang dimana produk RANCAP itu pelindung kepala yang super tipis dan ringan. Fitur utama kami adalah kami memiliki tali elastis sehingga aman ketika dipakai untuk berkendara agar posisinya tetap stabil. Yang ketiga, RANCAP juga menjadikan solusi praktis pengganti jas hujan yang berat dan payung yang tidak aman, dan dapat menyebabkan kecelakaan juga. Dampak dan manfaat, yang pertama adalah kepraktisan, memudahkan mobilitas saat hujan mendadak tanpa perlu membawa perlengkapan yang besar. Kedua adalah keamanan, mengurangi risiko bahaya penggunaan payung saat berkendara motor. Yang ketiga adalah ekonomis, memberikan solusi dengan biaya rendah namun tetap berkualitas. Next. Rencana implementasi kami yaitu produksi massal, kemudian kami distribusi, pemasaran, baru kami membangun branding. Jadwal waktu atau timeline-nya minggu 1 dan kedua kami finalisasi desain, pengadaan bahan, dan uji coba produksi tahap awal. Yang minggu ketiga, peluncuran kampanye di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya, dan pendaftaran marketplace. Ke minggu keempat, penjualan perdana, distribusi ke reseller lokal, dan evaluasi kepuasan pelanggan. Next. Tantangan dan pembelajarannya yaitu tantangan yang pertama, inovasi dan material. Mencari bahan yang sangat tipis dan ringan namun tetap 100% waterproof, dan kemudian keseimbangan desain, menjelaskan aspek fungsionalitas, aman untuk dipakai berkendara, dengan estetika modern agar tetap stylish. Yang ketiga adalah edukasi pasar, mengubah pola pikir pengguna yang terbiasa dengan jas hujan konvensional ke solusi praktis RANCAP. Pembelajaran utamanya ada 3. Yang pertama, pentingnya kerjasama tim dalam menghasilkan dan mengembangkan ide secara kolaboratif. Kedua, pemahaman terhadap kebutuhan pengguna menjadi kunci dalam merancang solusi yang relevan. Ketiga, mendengarkan saran dan masukan setiap anggota kelompok. Next. Kesimpulannya di sini yaitu produk RANCAP diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi pengguna saat hujan, terutama bagi mereka membutuhkan perlindungan ringan, mudah digunakan, dan efisien. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kenyamanan, mobilitas, dan perlindungan pengguna saat beraktivitas di kondisi hujan. Rekomendasinya di sini, kedepannya RANCAP juga dapat dikembangkan dengan variasi desain dan fitur tambahan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, sebagai penutup, RainCap hadir sebagai produk inovatif yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan saat beraktivitas di luar ruangan ketika hujan. Dengan hadirnya RainCap, hujan bukan lagi menjadi penghalang untuk tetap produktif. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai manfaat dari produk ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.